Alhamdulillah. Alhamdulillah musharrifil ayyami ba'daha ala ba'd. Al-alim bil asya' falam yataqaddam ilmahu jahalah. Ar-rabbil malik alladhi laysa lirububiyyatihi taghayyur wa la izalah. أحمده سبحانه على ما أولانا من إحسانه وإفضاله وأشكره على جزيل بره ونواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها لشدائد يوم القيامة وأهواله وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المفضل بالرسالة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن حسنت في الإسلام أفعاله أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita terus diberikan nikmat-nikmat itu oleh Allah. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sehat. Maka selayaknya dan sepatutnya nikmat itu kita syukuri dengan sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu satu di antara bahwasanya kita hambanya Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, ketika sudah keadaan sangat sulit sekali dalam kehidupan, baru kemudian dia ingat kepada Allah. Boleh-boleh saja, akan tetapi idealnya kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam segala keadaan. Ta'arraf rabbaka fil raha ya'rifka fil shiddah. Sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenali Tuhan ketika kamu dalam keadaan lapang, dalam keadaan longgar, dalam keadaan sehat,
dalam keadaan banyak rezeki, normal. Maka apabila kita kenal kepada Allah dalam keadaan kita normal, maka Allah akan mengetahui, kenal kepada kita di saat kita sedang dalam kesulitan. Artinya tidak hanya sekedar untuk kebutuhan saja kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui mimbar yang mulia ini kami mengajak diri kami sendiri dan kepada hadirin jamaah salat Jumat untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang banyak, sebagaimana dalam surah Al-Kautsar. Satu saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di masjid, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, kemudian beliau menunduk. Setelah menunduk kemudian kembali dalam posisi seperti semula. Seraya beliau tersenyum, sahabat pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ada apa gerangan ya Rasulullah? Engkau tersenyum?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Sesungguhnya telah turun satu ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, satu surah." Kemudian Nabi menyampaikan ayat-ayat yang turun pada saat itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami wahai Muhammad telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak. Dalam satu riwayat Al-Kautsar adalah telaga di surga. Yang ini hanya dimiliki oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu telaga yang airnya sangat jernih, dan umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam datang berbondong-bondong sambil membawa bejana atau wadah untuk mengambil air di telaga tersebut. Satu kenikmatan yang besar, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya. Itu kelak di akhirat. Nikmat yang besar, nikmat yang banyak. Di dunia nikmat yang banyak, nikmat yang besar itu kita pertama dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang muslim dan mukmin. Ini tidak semua orang dikehendaki oleh Allah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak semua orang dikehendaki untuk mendapatkan hidayah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat pingin keluarga beliau menjadi orang yang beriman, paman-paman beliau menjadi orang yang beriman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki itu.
Maka Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah itu, petunjuk menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah untuk beriman. Kita gunakan iman itu sebaik-baiknya, kita kembangkan menjadi orang yang muttaqin insyaallah, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tidak hanya sekedar iman Islam di KTP saja, akan tetapi kita wujudkan iman itu dengan menjalankan perintahnya Allah. Takut kita kepada Allah, diberikan nikmat yang luar biasa. Karena kuncinya hadirin, semua kuncinya ada di kita masing-masing untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah, kata Allah, karena Tuhan. Sholat yang dimaksud, ada yang menafsirkan adalah sholat Idul Adha, yang hukumnya adalah sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad. Setelah sholat wanhar, dan berkorbanlah. Berkorban bisa 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi dengan 7 orang. Kalau 1 kambing untuk 1 orang. Untuk apa hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah? Sebagai tanda syukur kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah. Nikmat iman dan Islam, dikehendaki menjadi orang yang beriman. Betapa banyak orang yang tidak beriman kepada Allah, sehingga mereka dalam kesesatan. Betapa banyak orang yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Juga diberikan oleh Allah kita nikmat sehat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita mau menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Bisa kita bayangkan satu saja nikmat sehat ini kita hitung. Andai saja oksigen yang kita hirup setiap hari, setiap saat, setiap detik, keluar masuknya udara ke hidung kita, hendak kita hitung dengan nominal, kita rupiahkan, berapa kira-kira hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah? Pasti kita tidak akan mampu untuk membayarnya. Kalau kita krus saja dengan 1 botol oksigen yang besar di rumah sakit yang panjang itu, berapa harganya itu? Kemudian harus kita bernafas pakai itu seandainya. Mulai kita umur 1 hari sampai hari ini.
niscaya kita tidak akan bisa membayar itu. Hadirin jamaah salat Jumat. Nah, karena nikmat-nikmat yang banyak itu, inna a'tainakal kautsar, maka Allah memerintahkan kepada kita, meskipun itu hukumnya sunnah muakkad, namun Imam Abu Hanifah menghukumi itu wajib kita berkorban setiap hari raya Idul Adha. Namun imam madhab yang tiga, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali, menghukumi itu adalah sunnatun muakkadat. Taruh saja ini adalah sebuah pajak, satu pajak. Pajak bagi tubuh kita setahun sekali, karena kita sudah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah. Kita punya kendaraan, kita punya rumah, kita punya ini semua, kita keluarkan pajaknya. Bahkan pajaknya setahun melebihi kurban. Itu kendaraan, Pak. Kita merasa nyaman dengan kendaraan kita, merasa nikmat, merasa enjoy dengan kendaraan kita. Semakin nikmat, semakin nyaman, semakin enjoy satu kendaraan, maka pajaknya juga semakin mahal, bisa berpuluh-puluh juta. Itu kendaraan, Pak, mobil. Bagaimana dengan tubuh kita? Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita sudah mengeluarkan pajak itu setiap tahun, meskipun agama tidak mewajibkan kepada kita? Apa itu? Kurban di hari raya Idul Adha. Nikmat kita, Pak, nikmat sekali kita dalam kehidupan sehari-hari. Bangun tidur nikmat, kumpul bersama keluarga nikmat. Kenapa? Karena sehat. Makan juga nikmat. Kenapa? Karena sehat. Itu layak kita keluarkan pajak, seandainya itu kita hitung pajak. Bahkan lebih dari sekedar kendaraan. Maka nikmat-nikmat yang banyak itu diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita umatnya. Dan juga nikmat di akhirat nanti. Sekali lagi, nikmat di akhirat nanti. Nikmat dunia dan juga nikmat di akhirat. Maka patut dan layak kita syukuri nikmat itu dengan kita mengeluarkan pajak untuk tubuh kita, yaitu berkurban di hari raya Idul Adha. Maka dari itu malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkurban setiap tahun di Madinah. Sehingga satu hukum menjadi hukum sunat muakkad itu karena Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap tahun melakukan. Malu kita kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka layak dan patut kita berkorban di hari raya Idul Adha. Dengan demikian insyaallah kita semakin qarraba yuqarribu taqarruban, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina min adinna wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wajid wa an'amta wa taqaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ibalik sayyidina
الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفاحش ما ظهر منها ما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة المشركين واعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر.